Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ipo Nabila dari kelas 2B Penerbitan. Di sini saya akan menjelaskan kode etik editor dalam mata kuliah dasar-dasar penyuntingan. Jadi, sebelum saya menjelaskan kode etik editor, sebelumnya saya akan menjelaskan revisi, editing, maupun penyuntingan itu merupakan suatu tahap mengubah, mengatur, menata kembali, memperbaiki keseluruhan dalam penulisan naskah sesuai dengan kemauan dari penulis. Nah, tugas dari seorang editor itu adalah melakukan penyuntingan. Penyuntingan itu seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, hal ini karena seorang penulis memiliki kuasa untuk mengatur penulisan dan gaya bahasa yang diinginkan. Nah, dari setiap kegiatan yang dilakukan itu pasti membutuhkan suatu aturan, acuan, dan pedoman. Tidak hanya seorang editor, melainkan pekerjaan lainnya seperti penulis, seperti penerbit, itu memiliki aturan, acuan, dan pedoman dalam prosesnya. Nah, aturan, acuan, dan pedoman itu bisa disebut sebagai kode etik editor. Jadi, setiap editor itu setiap ingin melakukan tugasnya, ia pasti harus melihat aturannya, acuan, dan pedomannya dalam melakukan editing. Nah, setelah saya jelaskan apa sih itu kode etik editor, sekarang saya akan menjelaskan kode etik editor. Itu ada beberapa kode etik. Kode etik editor ini dibuat oleh asosiasi editor. Berikut kode etik profesi editor yang harus dipatuhi oleh para editor. Nah, yang pertama itu ada editor harus menghormati hak cipta para penulis atau pengarang yang sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002. Nah, yang artinya seorang editor itu harus menghormati hak cipta dari sang penulis. Nah, jadi harus sesuai. Jadi kalau untuk merubah-rubah itu harus melakukan perizinan dulu kepada si sang penulis tanpa menghilangkan hak cipta si penulis. Dan yang kedua, editor harus merahasiakan isi naskah yang sedang dieditnya dari kepentingan yang tidak berhubungan dengan proses pengolahan naskah. Nah, jadi seorang editor juga harus menjaga kerahasiaan naskah dari sang penulis sebelum diterbitkan. Dan yang ketiga, editor tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari gagasan naskah yang belum terbit dengan menulis kembali naskah yang mirip atas namanya. Nah, untuk yang ketiga ini berkaitan dengan poin yang pertama. Jadi, seorang editor itu tidak boleh mengambil kutipan-kutipan tulisan yang terdapat dalam naskah dan dituliskan kembali atas nama si editor. Itu sama saja mengambil hak cipta dari seorang penulis tersebut gitu. Jadi seorang editor tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari gagasan naskah yang belum terbit. Dan yang keempat, editor tidak boleh menghilangkan atau merusak bagian-bagian naskah. Nah, di sini maksudnya adalah tidak boleh menghilangkan suatu gagasan naskah yang membuat naskah tersebut tidak nyambung gitu atau merusak bagian-bagian naskahnya. Lanjut yang kelima, editor tidak boleh memulai kesalahan justru dari sebuah teks naskah yang sudah benar. Jadi seorang editor tidak boleh merubah suatu naskah yang sudah benar. Jadi kalau naskah itu sudah benar, tidak perlu disunting lagi. Lanjut yang keenam, editor tidak boleh mengubah secara ceroboh maksud dari penulis atau pengarang di dalam naskah tanpa konfirmasi seperti yang disyaratkan dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002. Maksudnya di sini editor tidak boleh mengubah secara ceroboh maksud dari penulis. Nah, pasti setiap penulis itu menulis suatu naskah ada maksud dan tujuan yang akan disampaikan oleh si pembaca. Nah, tugas dari seorang editor tidak boleh mengubah suatu naskah hingga maknanya itu berubah. Makna yang dibuat oleh penulis itu jadi berubah maksudnya gitu. Jadi editor tidak boleh mengubah secara ceroboh maksud dari penulis atau pengarang. Dan kode etik yang terakhir,
editor tidak boleh molor atau melebihi waktu kritis dari tenggat waktu atau deadline yang telah ditetapkan. Jadi, seorang editor harus kerja tepat waktu atau harus mengikuti deadline. Tidak boleh melewati deadline. Seperti waktu yang sudah disepakatkan antara penulis dan penyunting gitu. Karena naskah akan diterbitkan. Nah, setelah saya jelaskan kode etik editor, memang untuk menjadi seorang editor itu tidak mudah dan gampang, melainkan harus teliti dan bertanggung jawab atas apa yang sudah dikerjakan. Jadi, apabila kalian ingin menjadi seorang editor, kalian harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, menguasai ejaan. Yang kedua, menguasai tata bahasa. Yang ketiga, memiliki kepekaan bahasa. Yang keempat, bersahabat dengan kamus. Yang kelima, memiliki pengetahuan luas. Yang keenam, memiliki keluasan. Yang ketujuh, memiliki kepekaan terhadap sara dan pornografi. Nah, kunci dari semuanya, kalian harus rajin membaca. Mungkin sekian penjelasan tentang kode etik editor yang dapat saya jelaskan. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah pengetahuan kalian sebagai penonton dan dapat menjadi pedoman kalian ketika kalian ingin menjadi editor. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.